Selamat datang kembali di perkuliahan online Electronic Devices, pertemuan 8. Kali ini kita akan membahas topik active filter untuk low pass filter LPF dan high pass filter HPF. Jadi apa itu filter? Jadi filter itu adalah suatu sistem yang berfungsi untuk memodifikasi spektrum frekuensi dari suatu sinyal sehingga diperoleh tujuan yang diinginkan. Jadi misalnya ketika suatu sinyal itu terkena noise, artinya dalam spektrum frekuensinya ada spektrum sinyal dan spektrum noise. Berarti intinya kita ingin membuang spektrum noise-nya. Jadi spektrum frekuensi itu adalah kumpulan sinyal sinusoidal dengan amplitudo dan frekuensi yang berbeda yang membentuk suatu sinyal. Jadi filter pada dasarnya artinya dia memodifikasi isi komponen sinus-sinus dan amplitudo dan frekuensi yang berbeda pada suatu sinyal. Sedangkan respon frekuensi adalah tanggapan filter terhadap suatu spektrum frekuensi. Nah, berikut adalah beberapa klasifikasi filter. Bisa berdasarkan sinyal yang difilter. Ada namanya filter analog. Artinya menggunakan rangkaian analog. Transistor, op-amp, RLC, dioda, dan sebagainya. Pada pembahasan kita tentu kita membahas adalah filter analog. Karena kita menggunakan op-amp. Tapi ada juga nanti namanya filter digital. Artinya dia menggunakan suatu perangkat digital. Misalnya bisa dengan komputer, DSP prosesor. DSP adalah digital signal processing atau digital signal processor, FPGA, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan respon frekuensinya, ada LPF, low pass filter, HPF, high pass filter yang kita bahas pada topik kali ini. Kemudian nanti topik berikutnya kita akan bahas band pass filter, kemudian band stop filter atau band rejection filter. Kemudian berdasarkan bentuk respon frekuensi, ada namanya basal, yaitu flat pada daerah pass dan turun monoton. Ada juga Butterworth, maximally flat pada daerah pass, turun monoton, tapi transisi lebih tajam dari basal. Kemudian ada Chebyshev 1, adanya ripple dan lebih tajam lagi daripada Butterworth. Kemudian Chebyshev 2, flat pada daerah pass, ripple pada daerah reject, transisi lebih tajam dari Butterworth, dan ada namanya elliptical. Dia ada ripple baik pada daerah pass maupun reject. Namun dia memiliki transisi yang paling tajam. Transisi itu maksudnya adalah berapa perubahan frekuensi dari daerah stop ke daerah pass. Idealnya ini 0, tidak ada transisi. Namun biasanya pada filter yang praktis dibutuhkan transisi. Kemudian berdasarkan komponen ada filter pasif, hanya menggunakan komponen pasif, resistor, induktor, dan kapasitor, maupun filter aktif, menggunakan komponen aktif, menggunakan op-amp, selain RLC. Tentu kita membahas filter aktif, karena kita menggunakan op-amp. Kemudian transisi filter dari daerah pass ke reject atau sebaliknya, ditentukan oleh yang namanya rasio peredaman, atau zeta, yaitu rangkaian menentukan bentuk respon frekuensi. Apakah dia Basal, Butterworth, dan sebagainya. Dan order filter, yaitu berapa jumlah kapasitor biasanya pada filter. Makin tinggi order filter, maka makin bagus pula transisinya. Artinya transisinya makin tajam. Nah, berikut adalah rangkaian low pass filter aktif. Jadi kita menggunakan op-amp dan menggunakan 2 kapasitor. Artinya ini adalah order 2. Jadi kalau kita analisa secara sederhana, misal pada frekuensi rendah, artinya op-amp ini kapasitor ini akan bersifat open sehingga rangkaiannya menjadi seperti penguat non-inverting. Artinya outputnya akan dikuatkan. Sedangkan kalau frekuensinya tinggi, maka op-amp akan hambatannya rendah sekali, bahkan bisa nge-short. Artinya input ini akan ke-short ke ground sehingga outputnya 0. Sehingga ini artinya adalah suatu low pass filter. Analisa lebih detail dapat dilakukan dengan analisa matematis dan rangkaian listrik menggunakan domain Laplace di sini. Kita lihat ini adalah fungsi Ali untuk filter. Ada faktor namanya omega n. Omega n adalah frekuensi natural dari suatu filter, yaitu frekuensi natural adalah frekuensi di mana penguatannya sebesar A dibagi 2 zeta. A ini adalah penguatan maksimal dari filter, yaitu 1 tambah RA per RB. Ini adalah penguatan non-inverting kalau kita ingat pertemuan sebelumnya. Ini adalah penguatan maksimum pada filter ini. Pada frekuensi natural maka penguatannya hanya sebesar A dibagi 2 zeta. Nah, zetanya adalah ini. Jadi zeta ini ditentukan oleh nilai C2, C1, dan resistor. Di mana zeta ini menentukan jenis filter. Apakah dia Butterworth atau Chebyshev. Itu dapat dilihat pada tabel. Biasanya nilai Butterworth itu zetanya sekitar berapa kira-kira nilainya akar 2. Seperakar 2, 0,707. Jadi kalau kita masukkan misalnya zetanya seperakar 2, maka pada saat frekuensi sama dengan frekuensi natural, maka ini adalah nilainya A per akar 2. Sedangkan kalau
dia bezel nilainya biasanya di atas 0,707, misalnya 0,8, 0,9 dan seterusnya. Jadi dengan mengatur nilai-nilai komponen yang ada, kita bisa mendapatkan parameter-parameter ini sesuai yang kita inginkan. Ini adalah low pass filter. Sedangkan high pass filter, kalau kita lihat bandingkan, kita hanya menukar balik posisi R dengan C. Jadi kita lihat di sini, kalau kita analisa sederhana, pada frekuensi rendah, maka kapasitor akan terbuka, artinya input terputus dari op-amp, artinya outputnya akan 0. Artinya dia tidak melewatkan frekuensi rendah. Sedangkan kalau frekuensinya tinggi, maka op-amp akan menyalurkan, karena kalau kapasitor akan menyalurkan input, karena kalau pada frekuensi tinggi, kapasitor ini akan memiliki impedansi yang rendah, sehingga input bisa masuk ke op-amp dan diperkuat. Dengan cara yang sama, kita akan dapatkan fungsi alih, ini order 2, karena ini S kuadrat, sama seperti pada low pass. Dan parameter A, kita lihat di sini adalah penguatan maksimum HPF ini, mirip atau sama dengan low pass, tapi di sini penguatannya terjadi pada frekuensi tinggi. Ini juga frekuensi natural, dan F1 dan Fn adalah frekuensi di mana penguatan high pass sebesar A dibagi 2 zeta. Di mana sekali lagi zeta adalah menentukan jenis dari filter, apakah Butterworth, UV-Shape, Bezel, dan sebagainya. Nilainya ditentukan oleh komponen-komponen yang ada. Jadi sekali lagi dengan mengatur nilai komponen yang ada, kita bisa mendesain filter HPF sesuai karakteristik yang kita inginkan. Kemudian pada filter biasanya ada yang namanya sensitivitas, karena parameter filter itu ditentukan oleh nilai-nilai komponen, di mana nilai komponen itu juga kadang berubah akibat suhu, kelembapan, dan sebagainya. Sehingga biasanya diberikan semacam parameter untuk menunjukkan berapa sih perubahan spesifikasi filter akibat perubahan komponen. Biasanya disebut dengan sensitivitas filter. Jadi cara bacanya adalah misalnya S, R1, Fn, artinya bagaimana perubahan frekuensi natural akibat perubahan R1. Jadi kalau kita baca di sini misalnya ini sama semua nilainya -setengah, artinya jika hambatan R1, R2 atau kapasitor C2 naik 1%, maka frekuensi natural akan turun 0,5% karena ada minus di sini. Ini penting sekali untuk memberikan informasi bahwa filter kita akan speknya berubah berapa persen akibat perubahan komponen yang ada. Demikian pembahasan kita tentang filter low pass dan high pass. Terima kasih.